Hai Gadget Lover, assalamualaikum, dengan Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Di tangan Mbak Gadget ini udah ada Samsung Galaxy A21s. Smartphone ini hadir di Indonesia dengan harga yang cukup terjangkau, 2,7 jutaan untuk varian RAM yang 3GB dan 3,3 juta untuk varian yang 6GB. Di range harga 2-3 jutaan, memang banyak ya pilihan varian untuk seri A ini. Tapi kira-kira Samsung Galaxy A21s ini cocoknya buat siapa ya? Kita akan bahas sebentar lagi. Oke, kita bahas dulu dari segi layarnya. Samsung Galaxy A21s ini udah memiliki layar yang kekinian. Dia memiliki punch hole yang kecil di ujung sini. Ukuran punch hole-nya kecil banget sehingga view area jadi lebih luas lagi. Desain layar seperti ini dinamakan Samsung sebagai Infinity O Display. Panel layarnya menggunakan PLS display dengan resolusi HD+. Meski cuma bisa nonton film atau video YouTube dengan resolusi maksimal 720p, tapi Mbak Gadget puas dengan kualitas displaynya. Gambar di layar terlihat lebih jernih dan kepadatan pikselnya juga tinggi. Adaptive brightness-nya bisa menyesuaikan secara cepat kecerahan layar dengan kondisi pencahayaan di sekitar. Digunakan di bawah sinar matahari masih aman kok, layar masih terlihat dengan jelas. Streaming movie Netflix di Samsung Galaxy A21s nyaman banget. Kualitas streamingnya udah high definition. Saat layar kita pin zoom, untuk masuk ke full screen mode, nggak keganggu sama notch atau punch hole-nya. Meski punya single speaker, audio dari Samsung Galaxy A21s cukup lantang dan bisa ngasih experience yang baik untuk menikmati konten multimedia. Saat kita menggunakan earphone, kita bisa mengaktifkan fitur Dolby Atmos Audio untuk experience nonton film atau dengerin musik dengan lebih baik lagi. Yang menjadi andalan di Samsung Galaxy A21s ini adalah baterainya. Kapasitas baterainya 5000 mAh dan dilengkapi dengan SoC yang irit daya dengan ukuran chipset 8 nanometer. Playback audio offline 1 jam, baterainya hanya berkurang 5% saja. Browsing sosmed dan streaming video sejam, baterai berkurang 7% aja. 3 jam main game online seperti CODM atau PUBG, baterai hanya berkurang 35%. Saat digunakan secara aktif dengan memaksimalkan semua fiturnya, Samsung Galaxy A21s ini bisa bertahan hingga 10 jam. Pemakaian standar bahkan bisa bertahan lebih dari 3 hari. Dalam paket pembeliannya diberikan adaptive fast charging 15 watt. Mengisi penuh daya smartphone membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Nggak cuma punya desain menawan di depan, Samsung Galaxy A21s ini juga memiliki desain yang oke di belakang. Meski nggak menggunakan motif berpola di bagian belakang, tapi Samsung Galaxy A21s bisa memberikan kemewahan dengan desain yang simple tapi elegan. Saat terkena cahaya, bodi Samsung Galaxy A21s memantulkan warna pelangi. Mbak Gadget suka banget sama desain warnanya. Bodi belakangnya membentuk lengkungan 3D body yang membuat Samsung Galaxy A21s nyaman digenggam. Penempatan tombol power, volume, dan fingerprint mount di bagian belakang bodi cukup gampang diraih. Akses unlock dengan fingerprint dan face unlock-nya juga mudah dan jarang gagal. Setup quad kamera di Samsung Galaxy A21s ditempatkan di frame kotak dengan L-shape kamera dan 1 lampu flash. Di bagian bawah masih terdapat audio jack USB Type-C dan speaker grill. SIM card slotnya punya triple slot yang bisa digunakan untuk dual 4G SIM card dan external memori micro SD up to 512GB. Buat dipakai sehari-hari, Galaxy A21s ini udah oke banget buat jadi pusat perhatian. Samsung Galaxy A21s ini memiliki quad kamera 48 megapiksel. Jadi gadget lover yang suka foto-foto bisa foto-foto sepuasnya dengan resolusi yang cukup tinggi. Foto dengan mode 48 megapiksel hasilnya oke, dengan saturasi warna yang natural dan dynamic range yang luas. Tapi dengan mode auto hasilnya bisa lebih maksimal karena scan recognition dan HDR-nya bisa memaksimalkan hasil foto dengan lebih baik lagi.
Tone warna terlihat lebih stand out dengan detail yang lebih baik. Lensa keduanya adalah 8 megapiksel ultra wide lens yang bisa capture foto dengan cakupan area yang lebih lebar lagi. Distorsi di ujung foto masih terlihat, tapi detail warna dan tone tetap terjaga. Foto di kondisi gelap dengan mode auto dan ultra wide-nya terlihat oke meski masih terdapat noise. Foto objek saat malam dengan bantuan dual flash hasilnya jauh lebih baik. Secondary lens depth sensor dan macro lensnya yang disematkan di Samsung Galaxy A21s ini punya resolusi 2 megapiksel. Meski sensornya nggak besar, tapi depth sensornya bisa membantu mengcapture foto potret bokeh atau live focus dengan baik. Separasi blur background dengan objek di foreground terlihat rapi. Di post editing, kita bisa mengganti style blur jika capture foto dengan mode live focus. Foto dengan macro lensnya detail dengan saturasi warna yang masih bagus di jarak fokus 3 hingga 5 cm. Kamera selfie-nya punya resolusi 13 megapiksel yang dilengkapi dengan wide mode, beauty effect, dan live focus bokeh. Tone warna kulit di hasil selfie-nya terlihat natural, tapi detailnya kurang begitu tajam. Beauty effect bisa memperhalus wajah hingga 8 level. Tapi di level maksimal, Mbak Gadget rasa hasilnya jadi tidak terlihat natural. Foto dengan berbagai mode filternya cukup bagus buat memberi efek-efek unik untuk bisa dipost langsung di sosial media. Selfie dengan mode live focus hasilnya oke. Separasi objek dengan background blur terlihat natural. Foto dengan mode wide bisa sedikit memberikan ruang lebih meski nggak gitu signifikan. Saat kondisi kurang cahaya, screen flashnya cukup membantu memberikan pencahayaan yang natural dan memberikan hasil foto yang lebih detail. Untuk pengambilan video, Samsung Galaxy A21s bisa capture video dengan resolusi Full HD di bagian depan dan belakangnya. Hasil video cukup stabil meski tidak terdapat AIS. Autofocus cepat dan saturasi warna masih terlihat bagus meski di kondisi backlight. Nah, perlu gadget lover ketahui bahwa Samsung Galaxy A21s ini merupakan smartphone Samsung pertama yang menggunakan Exynos 850. SoC ini sangat irit dari konsumsi daya dengan ukuran chipset 8 nanometer. Chipsetnya ini menggunakan octa-core prosesor Cortex A55 dengan kecepatan up to 2.0 GHz dengan GPU Mali G52. Terdapat dua opsi RAM dan ROM, yaitu 3GB 32GB dan 6GB 64GB. Yang Mbak Gadget review ini adalah RAM 3GB, performa multitasking dan buka aplikasi lancar. Dengan AnTuTu benchmark Galaxy A21s ini menghasilkan skor AnTuTu 103.000. Main game PUBG Mobile mentok di setting grafis HD dengan frame rate high. Tapi biar lebih nyaman, Mbak Gadget saranin untuk main di setting grafis balance dan frame rate ultra. Di COD Mobile, setting grafisnya mentok di kualitas grafis medium dengan frame rate high. Untuk main game-game FPS kayak PUBG Mobile dan CODM masih nyaman dengan touch sensing yang juga responsif. Game boosternya bisa membantu memaksimalkan experience gaming dengan monitor suhu, performa, dan blok notifikasi. Terdapat juga screen recorder untuk kamu yang suka record game dan upload video gaming kamu ke YouTube. Di game launcher tetap disematkan juga Discord untuk chat in game. Samsung Galaxy A21s sudah menyematkan Samsung One UI 2.1 berbasis Android 10 dan Security Knock versi 3.5. Default Time One UI 2.1 ini sangat user-friendly. Icon-icon terlihat simpel dan quick shortcut untuk mengakses berbagai fitur di smartphone ini sangat lengkap. Salah satu fitur yang Mbak Gadget suka di Samsung Galaxy A21s ini adalah Focus Mode. Dengan mode ini, smartphone kita set untuk dapat menggunakan beberapa aplikasi penting aja. Jadi nggak gampang tergoda buat buka-buka sosmed atau main game saat kita ingin fokus kerja atau me time tanpa gangguan notifikasi sosmed. Nah, jadi gadget lover, menurut Mbak Gadget, Samsung Galaxy A21s ini cocok buat live generation yang suka bersosmed ria, suka nonton film di Netflix, dan yang pasti suka akses multimedia seperti YouTube. Karena Samsung Galaxy A21s ini selain memiliki display yang oke, juga memiliki baterai yang tahan lama.
Dipakai untuk seharian belajar melalui Zoom atau Google Meet itu udah oke banget karena dia udah memiliki performa yang cukup bagus di kelasnya. Jadi kalau menurut gadget lover, Samsung Galaxy A21s ini cocoknya buat generasi yang mana? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya, nanti kita akan berdiskusi bersama mengenai Samsung Galaxy A21s ini. Sepertinya Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video review berikutnya. Wassalamualaikum.